Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan mengenai obligasi dan reksadana. Sebelum itu, perkenalkan saya Wenfa Kolitalvia dan rekan saya Intan Yanisha. Maka kami akan menjelaskan mengenai obligasi dan reksadana. Pasar modal adalah salah satu cara pengelolaan aset dan salah satu instrumen ekonomi pasar modal yang dapat digunakan dalam pengelolaan aset ini adalah melalui reksadana. Apa sih reksadana itu? Reksadana adalah produk keuangan yang mengumpulkan dana perorangan atau masyarakat melalui perusahaan investasi yang disalurkan lewat manajer investasi yang berupa saham, obligasi, dan pasar uang. Kemudian, 4 tipe reksadana. Yang pertama, reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang yakni yang dana dikelolaannya diinvestasikan seluruh di instrumen pasar uang. Kemudian yang kedua, itu ada reksadana pendapatan tetap, yang dimana akan menempatkan 80% dana investor pada produk obligasi dan efek utang, di mana obligasi yang dijadikan investasi punya jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, reksadana saham. Reksadana ini merupakan jenis reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktivitas dalam bentuk efek dan bersifat ekuitas atau saham. Dan yang terakhir, reksadana campuran. Salah satu jenis reksadana yang alokasi dananya dibagi ke dalam saham dan pasar uang dan juga obligasi. Kemudian, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal dan untuk selanjutnya diinvestasikan ke dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Dan apa saja sih keuntungan reksadana pengelolaan secara profesional? Ada 7, yakni yang pertama, tidak ada batasan modal atau minimal risiko. Yang kedua, kemudahan pencairan atau likuiditas. Yang ketiga, rata-rata lebih tinggi dari inflasi. Yang keempat, kemudahan investasi. Yang kelima, keluasan investasi. Dan yang keenam, keringanan biaya. Dan yang ketujuh, keringanan pajak. Kemudian ada pun kerugian membeli reksadana. Yang pertama, risiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Dan yang kedua, risiko likuiditas. Cara pembelian reksadana tersebut melalui online, bisa dengan cara OVO, BCA, dan lain-lain. Kemudian ada pun transaksi reksadana. Jenis-jenis transaksi reksadana ialah yang pertama, pembukaan rekening, yang kedua, pembelian unit penyertaan, dan yang ketiga, penjualan kembali IP, dan yang keempat, pengalihan investasi dari satu jenis reksadana ke reksadana lain atau switching. Selanjutnya adalah obligasi. Obligasi adalah surat hutang yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemerintah negara lain, ataupun perusahaan asing yang dibeli oleh perseorangan, masyarakat, perusahaan lainnya melalui perusahaan investasi, perorangan, atau pihak ketiga, dan selanjutnya pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau pemerintah negara lain yang mengeluarkan obligasi akan membayar bunga pinjaman melalui perorangan atau perusahaan investasi atau pihak ketiga. Pihak yang berhak menerbitkan obligasi ada 3, yaitu perusahaan pemerintahan pusat atau daerah, pemerintahan negara lain, dan perusahaan asing. Alasan menerbitkan obligasi, contohnya penetapan bunga. Obligasi biasanya tidak terlalu tinggi. Biaya dalam penerbitan obligasi atau mencetak obligasi lebih murah dibandingkan menerbitkan saham. Dan pada saat obligasi dilakukan dan dijual ke publik, maka jika terjadi kendala dalam pembayaran obligasi, perusahaan bisa menyelesaikan dengan mengalihkan pemegang obligasi menjadi pemegang saham yang biasa dikenal dengan obligasi konversi. Alasan membeli obligasi ada 2, yaitu obligasi diterbitkan oleh institusi yang memiliki badan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memiliki mekanisme penyelesaian pada saat bermasalah. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai jaminan pembayaran utang apabila pemegang obligasi terdesak oleh kewajiban membayar hutang. Jenis obligasi dari segi penerbitan ada 4. Treasury bond diterbitkan oleh pemerintah seperti Kementerian Keuangan atau oleh BI.
Kemudian corporate bond yaitu diterbitkan oleh perusahaan, resiko cukup tinggi apabila perusahaan mengalami risk default atau resiko gagal bayar. Kemudian municipal bond diterbitkan oleh pemerintah daerah, dan foreign bond yaitu diterbitkan oleh negara lain. Resiko dalam ini adalah gagal bayar dan nilai kurs. Jenis obligasi ada 4, obligasi tanpa kupon, obligasi tingkat bunga mengambang, putable bond, dan junk bond. Yield obligasi yaitu ukuran pendapatan obligasi yang akan diterima investor, yang cenderung bersifat tidak tetap. Yield obligasi tidak bersifat tetap sebagaimana layaknya bunga obligasi, karena yield obligasi akan sangat terkait dengan tingkat return yang disyaratkan investor. Yield obligasi, bunga obligasi. Jenis obligasi berdasarkan simpanan yaitu mortgage bond diterbitkan jaminan aset real, kemudian unsecured atau debentures bond diterbitkan tanpa jaminan aset real tertentu. Obligasi konversi memberikan hak pemegang untuk mengkonversikan obligasi dengan saham perusahaan. Kemudian obligasi dengan warrant saham, obligasi punya hak untuk membeli saham dengan harga yang ditentukan. Baiklah, sekian dari kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.